Dahlia tadi ya. Nih tolong Dahlia bisa share atau dibagi gitu ya ke kelas A dan kelas B gitu ya. Oke. Ibu langsung saja gitu ya. Pertemuan kita pertemuan 11 gitu. Oh iya mungkin satu lagi gitu ya. Takutnya nanti kelupaan. Minggu depan kelas B kan luring ya. Iya Ibu, betul. Ya nggak apa-apa kita luring. Nanti minta tolong Dahlia ya. Coba pastikan ini kan masih dalam waktu sisa 1 minggu. Kalau kemarin kan kayak mendadak ya, makanya nggak apa-apa kita daring sekarang. Kalau mau sesekali kita bolehlah eh, luring gitu ya. Eh, boleh. Tapi ini kan masih ada waktu 1 minggu ya Dahlia ya. Coba apa besok atau besok lusa kalau Dahlia ke kampus gitu, coba dipastikan ada nggak ruangannya gitu ya. Jam 10 nggak apa-apa gitu ya. Baik, Ibu. Jadi minggu depan kalau mau luring nggak apa-apa. Kayaknya di lantai 5 juga ruang lab juga nggak masalah kok kita ya. Gitu. Kalau kelas B nggak ada masalah karena memang ruangannya ya ada kan ya. Oke, kita lanjut aja ya ke pertemuan ke materi hari ini ya. Materi di pertemuan 11 yaitu model transportasi gitu ya. Nah, ini ada beberapa definisi gitu ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kita juga harus baca dulu gitu ya. Nah, di sini kalau dari definisinya, model transportasi itu dirancang khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian suatu komoditas gitu ya, ataupun sumber daya yang berasal dari pusat produksi atau dari sumbernya ke beberapa tujuan tertentu. Jadi ada beberapa sumber ke beberapa tujuan gitu ya. Terus bagaimana proses pendistribusian yang paling minim gitu ya, paling eh, meminimumkan gitu ya. Nah, kemudian meminimumkan budget intinya seperti itu. Nah, maka kita pakai model transportasi ini gitu. Suatu jenis barang tertentu akan diangkut dari beberapa tempat asal atau origin ke tempat tujuan atau destination. Dalam proses mengangkut barang tersebut telah diketahui biaya angkut transportation cost per unit atau persatuan barang ya dari tempat asal ke tempat tujuan. Oke, terus nanti hal-hal yang perlu dipenuhi gitu ya. Yang pertama, kuantitas komoditas yang didistribusikan harus diketahui. Eh, Komoditas atau kapasitas dari setiap sumbernya itu harus ada. Kemudian jaringan transportasi dari berbagai sumber dan tujuan dapat diketahui. Jumlah permintaan dari para konsumen tetap dan harus diketahui gitu ya, harus harus ada intinya. Kemudian untuk biaya transportasi per unit pada setiap lintasan diketahui dan juga tetap setiap tujuan harus menerima komoditas dari sembarang sumber. Nah, ini model dasar dari transportasi gitu ya. Em, jadi ada dua tadi ya, dari sumbernya gitu ya. Sistemnya lebih pendistribusian gitu ya ke tujuan gitu ya. Kalau model dasarnya seperti ini. Nah, ini ada node-node-nya, node 1, node 2 sampai node 3 sampai node M gitu ya. Nah, ini menunjukkan sumber ya. Sedangkan tujuannya itu juga disimpulkan dengan node juga ya, node 1 2 3 sampai ke N gitu ya. Nah, kemudian P ya, ini kan ada P1, P2 sampai M-nya sampai PI ya, nah PI ya, itu menunjukkan jumlah atau banyaknya penawaran dari sumber ini. Misalkan sumber satu banyaknya adalah sebanyak PI gitu ya, sumber dua eh, komoditasnya gitu atau stoknya itu sebanyak P2 gitu ya, dan seterusnya gitu. Sedangkan kebutuhan konsumen itu ketujuannya gitu ya. Misalkan tujuan yang pertama gitu ya. Nah, itu ada berapa banyak jumlah banyaknya permintaannya gitu ya dan seterusnya sampai N gitu. Nah, ini juga ada keterangannya ya. Jadi kalau PI itu jumlah unit penawaran pada sumber I gitu ya. I-nya 1 sampai dengan M gitu ya. Kemudian QJ-nya itu adalah jumlah unit permintaan pada tujuan J gitu ya. J-nya 1, 2, 3 sampai N gitu ya. Kemudian nanti CIJ ini disimbolkan sebagai biaya transportasi per unit dari sumber I ke tujuan J. Kemudian kalau XIJ-nya adalah jumlah satuan unit yang didistribusikan dari sumber I ke tujuan J. Jadi kalau untuk meminimumkan nanti silakan dikalikan ya biaya transportasi dengan jumlah satuan unit yang didistribusikan. Gitu. Nanti kita akan menghitung gitu ya. Nah, kemudian itu ya ini kayak model dasarnya.
Nah, untuk persoalan transportasinya, eh, karena yang pertama kita membahas model transportasi seimbang gitu ya, di mana jumlah penawaran PI-nya itu akan sama dengan jumlah penawarannya gitu ya. Permintaan sama dengan penawaran gitu ya. Nah, di mana di sini tadi PI itu apa? Penawaran ya. Penawaran sama dengan permintaan gitu ya. Nah, eh, karena di sini meminimumkan, nanti menentukan nilai optimumnya dengan eh, kita mengalihkan gitu ya biaya transportasi dengan jumlah unit yang akan didistribusikan gitu ya. CIC dengan XIC gitu ya. Nah, ini mungkin bentuk umumnya ya. Nanti dibuat tabel, ini sumbernya ya, sumber 1, 2, 3 sampai M, tujuannya juga sama 1, 2, 3 sampai M gitu ya. Nah, kemudian ini menandakan selnya ya. Jadi ini kan kalau mau ditulis ini J gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3 seterusnya, ini juga J-nya 1 sampai M gitu ya. Berarti XIJ gitu ya. X11, X12, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah, kemudian nanti nilainya ini kita tulis di sini gitu ya. Jadi nanti X11, X12 ditambah X13 dan seterusnya sampai X1N sama dengan P1. Ini sebagai fungsi pembatas penawaran atau supply. Kayak gitu. Kemudian ini juga yang baris kedua ya. Ini pembatas penawaran gitu ya. Berarti kita lihat per barisnya. Berarti di sini X1 ditambah X21 ditambah X22 ditambah X23 dan seterusnya sampai ditambah X2N sama dengan P2 gitu ya. Ini fungsi yang kedua, pembatas yang kedua. Kemudian eh, baris yang ketiga gitu ya, X31 ditambah X32 tambah X33 ditambah seterusnya sampai X3N sama dengan P3 gitu ya. Nah, ini sampai seterusnya XM1 ditambah XM2 ditambah XM3 ditambah seterusnya sampai plus XMN gitu ya sama dengan PM. Nah, di sini kalau kita tulis gitu ya, sigma J sama dengan 1 sampai dengan N X I J gitu ya, sama dengan PI gitu ya. Banyaknya penawaran di situ ya. Kemudian I-nya 1, 2, 3 sampai M. Nah, ini merupakan fungsi pembatas penawaran. Nah, yang kedua, fungsi pembatas yang permintaan atau demand. Nah, di sini eh, sama tapi dari kolomnya ya. Nah, di kolom yang pertama kan fungsi permintaan gitu ya. Berarti X11 ditambah X21 tambah X31 seterusnya ditambah XM1 sama dengan Q1. Kemudian yang fungsi pembatas kedua, X12 ditambah X22 tambah X32 ditambah seterusnya sampai XM2 sama dengan Q2. Dan seterusnya sampai XM1 plus XM2 plus XM3 plus seterusnya sampai XMN sama dengan QN. Nah, ini kan total dari batas permintaan nanti ya. Nah, sehingga bentuk umumnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XIC sama dengan QC gitu ya. Jumlah dari permintaannya. J-nya sama dengan 1, 2 sampai N gitu ya. Nah, karena di sini modelnya seimbang gitu ya. Jadi nanti banyaknya penawaran sama permintaannya sama gitu ya. Bagaimana kalau tidak sama, mungkin lebih kecil ya, ataupun lebih besar gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas gitu ya, nanti di pertemuan berikutnya. Nanti akan kita tambahkan lagi sel dummy gitu ya, eh, untuk bisa menentukan optimumnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian X isinya lebih dari dengan 0 untuk semua I dan J. Nah, ini rangkuman yang tadi, jadi meminimumkan gitu ya. Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, CIJ, XIJ. Dengan batasan, fungsi batasannya ada batasan penawaran, sigma J sama dengan 1 sampai N, XIJ sama dengan PI, I-nya 1, 2 sampai M. Kemudian untuk fungsi batas permintaan, sigma I sama dengan 1 sampai N, XIJ sama dengan QJ, ini J-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N gitu ya. XIJ-nya positif ya, lebih dari sama dengan 0 untuk semua nilai I dan J. Kemudian keseimbangan model transportasi. Gitu ya. Suatu model transportasi dikatakan seimbang gitu ya apabila total supply sama dengan total demand atau jumlah penawarannya sama dengan jumlah permintaan. Ini ya yang tadi Ibu udah katakan gitu ya di awal.
Nah, kemudian dalam persoalan sebenarnya bisa juga itu tidak terpenuhi. Yang tadi Ibu katakan, dengan kata lain, jumlah penawaran atau suplainya itu yang tersedia mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil, gitu ya, dari yang diminta. Nah, nanti mengakibatkan modelnya menjadi tidak seimbang. Kalau nggak seimbang, nanti akan munculkan satu sel lagi sebagai variabel dummy, gitu ya, supaya nanti transportasinya, persoalan transportasi menjadi lebih dibuat seimbang, gitu ya. Tapi nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk tahapan penyelesaiannya, untuk model transportasi seimbang gitu ya. Pertemuan hari ini kita fokus ke transportasi seimbang gitu ya, model transportasi seimbang. Yang pertama menentukan program awal untuk mencapai solusi dasar yang memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa eh, M plus N negatif 1 sel atau rute dari matriks transformasi digunakan untuk tujuan pengangkutan. Nanti akhirnya akan bentuknya seperti ini. M ini barisnya, N ini kolom dikurangi 1 gitu. Nanti sel yang terisi jumlahnya seperti ini. Kalau untuk model transportasi sederhana, model transformasi seimbang kayak gitu ya. Nanti biasanya di akhir udah ketemu hasil akhirnya gitu ya. Jadi kita buktikan apakah seperti itu gitu ya. Atau rute dari matriks transformasi digunakan untuk tujuan pengangkutan. Sel yang digunakan untuk pengangkutan disebut sel yang ditepati. Atau sedangkan sel lainnya dari matriks transportasi disebut sel kosong. Nanti metode yang digunakan untuk model transportasi seimbang ada 3, NWC, VEM, dan juga minimum cell cost method. Jadi ada 3 cara, ya. Eh, Nanti kita akan pelajari ketiga cara ini, gitu ya. Kemudian menentukan biaya kesempatan dari sel yang kosong. Biaya kesempatan dapat dihitung untuk tiap sel kosong itu sendiri atau dihitung untuk semua sel kosong secara keseluruhan. Jika biaya kesempatan dari semua sel kosong tidak positif, maka solusi optimal telah diperoleh. Jika hanya satu sel saja yang memiliki biaya kesempatan bernilai positif, maka solusi belum optimal dan harus melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian di tahap ketiga, kita melakukan perbaikan program untuk memperoleh hasil yang lebih baik hingga hasil optimal terpenuhi. Adapun model yang digunakan adalah stepping stone method dan juga modified distribution method. Jadi nanti, tadi kan ada 3 gitu ya, jadi sebenarnya ada 2 tahap yang kita nanti. Tahap yang pertama, kita menggunakan ini dulu, solusi dasarnya dulu, dengan kita menggunakan ketiga metode ini, NWC, VEM, sama minimum cell cost method. Kemudian untuk menentukan hasil optimalnya, gitu ya, nanti masuk ke tahap kedua, yaitu kita menggunakan stepping stone sama modified distribution method ini. Nah, ini nanti kita bahas ke pertemuan minggu depan. Nah, hari ini kita 3 ini dulu, untuk menentukan solusi dasarnya dulu. Oke. Nah, udah itu untuk teorinya, gitu ya. Mungkin kita langsung ke prakteknya aja, langsung bagaimana sih praktek dari yang teori tadi di atas gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh eh, model transportasi seimbang gitu ya. Nah, misalkan ada perusahaan ABC gitu ya, bukan baterai ya, ini sembarang aja gitu ya. Memiliki 3 buah pabrik gitu ya, pabrik A, pabrik B, dan pabrik C gitu ya. Ketiga pabrik dari perusahaan itu gitu ya, kayak punya anak perusahaan ya. Jadi perusahaan punya beberapa pabrik gitu ya, pabrik A, B, dan C gitu ya. Dia harus mengirimkan hasil produksinya ke 3 konsumen di sini, di Cipayung, Cakung, sama Jatinegara. Nah, ini saya buatkan kayak tadi ya tabelnya ya. Ini ada sumbernya dari pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian tujuannya kemana? Ke daerah Cipayung, Cakung, sama Jatinegara. Oke, berikut masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan, gitu ya. Kapasitas yang diperlukan di pabrik A adanya dia 120, kemudian B-nya 80, C-nya 100. Sedangkan untuk kebutuhan konsumen, gitu ya, secara berurutan ya, itu 90, 100, dan 110 gitu ya. Hitunglah analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC gitu ya, TIM, dan juga tadi minimal cost tadi itu ya. Nah, adapun biaya untuk setiap
perpindahan pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau mau dirangkum dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi biaya transportasinya dari pabrik A kalau mau ke daerah Cipayung gitu harganya 12.000. Kalau pabrik A ke Cakung 8.000. Kalau dia ngasih suplai ke Jatinegara harganya 10.000. Ini biaya transportasinya. Begitu juga dengan pabrik B dan pabrik C gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian ini eh, kan dalam ribuan gitu ya. Biar nanti perhitungan akhirnya memudahkan gitu ya. Jadinya saya kurangi gitu ya, satuan dalam 1.000 gitu ya. Jadinya saya hapus gitu ya dalam ribuannya ya. Ya bagi 1.000 gitu ya. Sehingga saya tulis lebih ringkas ya. Ini 12, 8, 10, 15, 12, 9, 20, 10 sama 10. Maaf ini 8. Maksudnya gini, ini biaya ongkos ya. Ongkos pabrik A itu untuk eh, ini ya, kirim produknya ke daerah masing-masing daerah. Ini ada biaya ongkosnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ini X11 gitu ya, X12, X13 dan seterusnya. Untuk nama selnya juga nih ya. Nah, kemudian ini kalau mau dibuat fungsi objektifnya, Z-nya sama dengan 12X11, silakan ditulis ya. Tadi ya, harga sama per jumlah barang unitnya. Jadi 12 kali X11 ditambah 8 kali X12 ditambah 10X13 ditambah 15X21 ya, ditambah 12X22 ditambah 9X23 ditambah 20X31 ditambah 10X32 ditambah 8X33. Nah, ini. Nah, ini. Nah, maka nanti kita lihat gitu yang paling minimum gitu ya. Berarti kita harus mencari dulu eh, XIJ-nya gitu ya. Nah, ini untuk fungsi pembatasnya ya. Ini untuk yang pembatas supply-nya kalau nggak salah ya, penawarannya dari barisnya berarti ya. Nah, di sini X1 2 salah salah ya. Oh enggak, benar. Jadi nanti yang ini ya jumlahnya ini kan X11, X12 sama X13 ini kan jumlah ininya, jumlah barang yang didistribusikan gitu ya. X11 ditambah X12 tambah X13 sama dengan 12. Ini jumlahnya. Oh, sama dengan 120, maaf. X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80. X31 tambah X12 tambah X13 sama dengan 100. Gitu ya. Kalau ini yang uh, permintaan gitu ya. X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 90. X12 tambah X22 tambah X32 sama dengan 100. X13 tambah X23 tambah X33 sama dengan 100. Ini per kolomnya. Atau pembatas permintaannya. Gitu. Dan jumlahnya adalah 300. Jadi jumlah permintaan 300, jumlah penawaran juga sama-sama 300. Sesuai kan? Jadi makanya kita katakan sebagai eh, mode transformasi seimbang gitu ya. Jadi jumlah penawaran sama eh, pe- ininya permintaannya juga sama gitu ya. Oke, next. Nah, tadi ada 3 cara gitu ya. Kita coba dulu yang NWC. Di sini tuh itu apa sih? Metode apa sih nih? Gitu ya. Northwest Corner Method nih apa? Metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya ya, yang penting tahu aturan mainnya gitu ya. Untuk setiap metode itu beda-beda. Kalau NWC, ini coba kita cek ya. Dan ada 3 langkah. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, apapun itu. Kemudian alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Bergerak ke kotak sebelah kanan. Bila masih terdapat suplai yang cukup, kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus sampai suplai habis dan demand-nya terpenuhi. Oke, kita coba NWC-nya ya. Ini pakai cara yang pertama. Nah, ini tadi ya, tabelnya saya kosongin. Oke, nah dari sini saya mulai isi. Tadi langkah pertama apa? Dimulai dari ujung kiri atas sel atau kotak yang dimulai dari ujung kiri atas. Jadi diisi nih ya, diisinya. Nah, kita lihat gitu ya. Ini 90 permintaannya. Jadi daerah Cipayung membutuhkan permintaannya 90 ya.
produknya, sedangkan pabrik A itu bisa supply produknya tuh hanya 120 gitu ya. Nah, tadi yang di awal yang pertama adalah yang Cipayung dulu ya, kiri atas. Saya tulis 90 udah habis di sini. Oke, permintaan Cipayung sudah terpenuhi gitu ya. Dipenuhi oleh pabrik A. Jadi pabrik A yang supply gitu ya, 90 udah dicoret habis. Nah, otomatis udah selesai ya semua permintaan dari Cipayung. Maka di sini udah close karena dia sudah memenuhi semua 90 pabrik A yang sudah supply semua ke Cipayung. Kemudian tadi dia apa? Setelah pojok kiri kanan, pojok kiri atas berlanjut ke kanannya, sel ke kanannya gitu ya. Berarti di sel ini ya. Nah, kita lihat lagi gitu ya. Di sini ada 30, di sini ada 100. Kita pilih yang paling kecil ya. Kita isi di sini 30. Sehingga ini habis jadi 0 ya. Ininya habis jadi 70. Oke, seperti ini. Udah. Nah, suplainya udah habis, di pabrik A sudah selesai ya. Dia cuma bisa 120 udah habis. Maka saya cross di sini. Dia tidak, pabrik A tidak bisa lagi mensuplai di Jatinegara karena sudah habis stoknya gitu ya. Atau produknya yang ingin didistribusikan. Nah, kemudian kalau sudah tidak bisa, berlanjut ke kolom di bawahnya. Jadi nggak bisa ke kanan ya, ke bawahnya. Di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 70, ada 80. Yang kita pilih ada 70. Yang paling kecil ya, habis jadi 0. Gitu ya. Ini pun suplainya menjadi 10. Kayak gitu ya. Karena di sini permintaan yang dicakung sudah memenuhi ya, 100 ya, habis ya. Kita cross di sini. Gitu ya. Sudah selesai gitu ya. Jadi tidak perlu membutuhkan apa suplai dari pabrik. Karena permintaan di daerah cakung penuhi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita berlanjut ke sebelah kanannya lagi gitu ya. Oke. Lanjutannya lagi. Nah, kita isi dari sini. Nanti kan ini ya. 10 sama 110. Yang paling kecil yang ini ya. 10. Nah, ini jadinya habis 0. Ini jadinya 100. Oke. Nah, next. Sisanya tinggal ini. 100. Ini juga udah habis. Udah. Akhirnya ini yang udah diisi. Gitu ya. Tadi gimana kalau yang seimbang jumlah selnya tuh pasti ini. Kalau model transportasi seimbang. Jumlah sel yang terisi itu adalah sama dengan M plus N negatif 1. Biasanya seperti itu. Nah, kita hitung aja gitu ya. M-nya ini barisnya, N-nya kolom. Gitu ya. Jadi 3 tambah 3, 6. 5 ya. Kita lihat juga ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah memenuhi juga gitu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya di awal kita udah lihat ya, pokoknya kalau jumlah penawaran sama yang penerimaannya sama, biasanya lebih cenderung ke model transportasi eh, transport transportasi seimbang ya. Next, nah baru kita kalikan gitu ya eh, jumlah sama jumlah barang yang didistribusikan gitu ya eh, dengan harga atau ongkos gitu ya untuk setiap produknya gitu ya. 90 kali 12 ditambah 30 kali 8 ditambah 70 kali 12 ditambah 10 kali 9 ditambah 100 kali 8 ya. Totalnya 3050. Ingat tadi kan kita bagi 1000 ya, masih dalam satuannya 1000 ya. Silakan dilihat jadinya sama dengan 3.050.000. Ini menggunakan cara atau metode NWC. Di sini ada pertanyaan dulu, bisa dipahami ya. Oke, next ya. Masih ada dua cara. Cara berikutnya, cara kedua. Tadi cara pertama ya, NWC. Sekarang kita menggunakan VEM, Vocals Approximation Method. Nah, beda metode, beda cara juga gitu ya. Oke, kita baca untuk yang VEM. Metode VEM ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode VEM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk harus dialokasikan. Ini prosedur atau langkah-langkah pemecahannya.
Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Dari baris atau kolom yang dipilih pada poin kedua, tentukan jumlah barang yang bisa diangkut gitu ya, dengan memperhatikan batasan yang berlaku bagi baris ataupun kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Next, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Lanjut aja ya, langsung ke contoh. Oke, tadi NWC, sekarang kita pakai yang VEM. Ya, caranya juga agak beda gitu ya. Nah, sama nih yang kosongan ya. Kemudian eh tadi apa? Kalau kita menggunakan VEM itu kita mencari selisih baris dan selisih mana nih Bapak? Selisih kolom gitu ya. Nah, berarti di sini selisih eh dari barisnya dulu ya. Satu baris pertama gitu ya. Baris pertama ini cari yang ongkosnya paling kecil, dua dua ongkos atau biaya ongkos yang paling kecil. Berarti kan yang ini kan 8.000 sama 10.000 ya. Nah, kemudian selisihnya. Jadi selisih dari ongkos yang paling kecil. Nah, berarti sama dengan 2 gitu ya. Nah, untuk baris yang kedua gitu ya. eh biaya ongkos 2 dari eh, dua apa nih? Dua ini ya, dua tujuan gitu ya. eh yang biaya ongkosnya paling kecil, itu kan yang 9 sama 12 gitu ya. Selisihnya berapa? 3 gitu ya. Terus berikutnya di baris ketiga, selisihnya 10 dengan 8 sama dengan 2. Selanjutnya untuk selisih kolom, jadi yang ini ya, di payung nih ya, kolom pertama gitu ya. Oke, eh, cari yang paling kecil ya, biaya ongkos yang paling kecil, 2 gitu ya selisihnya. Di sini 3 selisihnya. Kemudian untuk baris kedua, selisih kolomnya adalah 8 sama 10 ya. Maaf. Ya, 8 sama 10. 2 gitu ya. Kemudian untuk selisih dari kolom yang ketiga gitu ya. 8 sama 9 sama dengan 1. Next. eh Setelah itu gitu ya. Dari ini ya, setelah kita sudah menentukan selisih gitu ya. Pilih dari selisih baris dan kolom yang paling besar. Yang paling besar kan yang ini ya. Ini kita pilih ditandai warna merah. Lebih enak gitu ya. Warna merah. Nah, berarti perhatikan yang kita pilih adalah baris kedua gitu ya. Baris kedua. Nah, di sini pilih yang biaya ongkosnya dari baris kedua ini yang paling kecil, yaitu 9. Oke, kita lihat tadi ada 80 sama 110. Berarti kita pilih yang 80. Ini kita tulis, habis ya supply-nya ya. Jadi pabrik B supply produk ke Jatinegara udah habis 0. Nah, sedangkan permintaan Jatinegara masih sisa 30. Nah, ini eh, karena supply dari pabrik B sudah habis, kita cross. Jadi tidak bisa supply ke Cipayung ataupun supply produknya ke Cakung. Nggak bisa. Saya cross di situ. Nah, kemudian kita cari selisihnya lagi. Gitu ya. Kita cari selisihnya lagi. Next. Gitu ya. Sampingnya ya. Yang terkecil masih sama. Gitu ya. 8 dan 10. Gitu ya. Jadi selisihnya 2. Kemudian ini straight ya. Udah selesai ya. Kemudian ini sama juga, selisih 10 dengan 8 sama dengan 2. Kolom ya, selisih kolomnya, ini udah di cross ya, nggak bisa ya, berarti tinggal sisa ini dengan ini. Selisihnya sama dengan 8, kemudian ini selisihnya 2, 10 dengan 8, 2, kemudian ini selisihnya 2. Oke, cari selisih baris dan kolom yang paling besar. Yang paling besar yang ini, di warnai merah gitu ya. Nah, sehingga kita fokus ke kolom yang pertama, gitu ya. Cari biaya atau ongkos dari kolom pertama yang paling kecil biaya ongkosnya, yaitu yang 12 gitu. Nah, kita lihat di sini ini 90, ini supply-nya 20. Maka kita tulis di sini 90 gitu ya. Maka dia habis gitu ya. Ini kita plus gitu ya. Jadi nggak bisa sudah terpenuhi gitu ya di Cipayungnya gitu ya. Nah, sama seperti ini gitu ya. Nah, ini sisanya 30. Udah. Nah,
kembali kita selisihnya kembali gitu ya. Gitu ya. Next, kita cari selisihnya kembali. Selisih 8 sama 10, 2 gitu ya. Ini strip udah selesai ya. Selisihnya ini juga sama, 2, 8 sama 10. Kemudian ini tidak bisa, udah ya, saya strip. Kemudian selisih 8 dengan 10 sama dengan 2. Selisih 8 dengan 10 sama dengan 2. Nah, ini udah dua-dua semua nih, Bu. Nggak ada yang paling besar. Bagaimana? Boleh pilih salah satu bebas random yang kalian mau. Ya, cap-cip boleh. Nah, di sini saya pilih yang pertama. Baris yang pertama. Saya merahin. Kayak gitu ya. Terus, kalau saya pilih yang pertama, saya fokus ke baris yang pertama. Sama kayak tadi, cari yang biaya ongkosnya paling kecil di situ. Yang ini kan. Nah, kita isi di sini sisanya 30. Ini habis jadinya 0. Yang ini habis, ini sisa 70. Seperti itu ya. Nanti kan udah habis, jadi saya cross di sini. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Nah, udah. Lanjut lagi. Kita cari selisihnya kembali gitu ya. Kita cari selisihnya kembali. Udah ya. Nggak bisa, udah menu ya. Tinggal yang baris ketiga aja deh. Mm-mm. Tinggal baris yang ketiga ya. Nah, di sini yang paling kecil adalah yang ini. Terakhir ya. Oke, saya tulis 30, ini habis 30, ini 70 sisa suplainya. Terakhir, kita isi yang sebelah sini, pas 70. Habis ya. Permintaannya ini suplainya juga udah habis. Sehingga diperoleh ini, gitu ya. Nah, kemudian kita baru bisa menentukan total biaya dengan menggunakan metode VEM tadi. Silakan dihitung ya, sama kayak tadi, 90 kali 12 ditambah 30 kali 8 ditambah 80 kali 9 ditambah 70 kali 10 ditambah 30 kali 8. Dah, diperoleh hasilnya beda. 1980 masih dalam ribuan, jadi diubah sehingga diperoleh 2.980.000. Gitu. Untuk metode VEM, ada pertanyaan dulu. Beda ya dengan metode NWC. Apakah ada pertanyaan untuk kedua metode? Bagaimana? Apa sudah ngantuk? Sudah capek ya? Udah malam ya? Oke. Kita selesaikan dulu materinya, nanti latihannya bisa secara asinkronus aja, nggak apa-apa, karena sudah malam ya, udah capek pasti. Kita bahas mungkin minggu depan gitu ya, kalau memang di pagi hari gitu ya, lebih enak gitu. Oke, next ya, untuk kedua metode ini, kita tinggalkan lanjut ke metode berikutnya. Metode ketiga, yaitu minimum cell cost method. Dari definisinya dulu kita pelajari ya, kita baca-baca dulu. Di sini minimum cell cost method adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Ini lebih mudah lagi sebenarnya. Sebenarnya sama aja sih semuanya pakai aturan sendiri-sendiri sebenarnya. Kita baca aturannya ya. Yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Bagaimana kalau nanti em, ada dua, Bu, nilainya sama, atau tiga. Pilih salah satu random, boleh. Kemudian sesuaikan kembali, cari total biaya. Oke, sama ya kayak tadi soalnya sama juga. Cuma ini metode yang ketiga, minimum cell cost method. Nah, di sini ini masih kosong semua. Nah, tadi langkah yang pertama adalah kita mencari yang biaya ongkosnya paling kecil. Nah, di sini sama di sini ya, yang di Cakung sama Jatinegara. Kalau ada dua atau lebih, pilih salah satu random. Ya di sini saya pilih yang kolom pertama, yang kolom yang di Cakung. Saya tulis di sini, ini ada 1 sama 120, pilih yang paling kecil 100. Udah, ini saya cross. Ini udah habis ya. Jadi semua permintaan yang di Cakung udah terpenuhi dari eh, pabrik A yang supply ke Cakung semua gitu ya. Semua permintaan Cakung. Oke, itu terpenuhi semua, saya cross. Nah, ini juga supply-nya jadi 20.
gitu ya. Kemudian pilih paling kecil lagi, berarti yang ini kan, ya, ini ada 1 sama 110, yang dipilih 100. Menjadi 0, ini jadi sisanya 10. Gitu ya. Karena sudah 100 jadi terpenuhi ya, saya cross di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian terkecil lagi gitu ya. Mana yang paling kecil? Enaknya ya kalau minimum cell cost method cari yang paling kecil gitu ya. Nah, ini kita pilih yang ini gitu ya. Kolom ini gitu ya, 9 ya. Nah, di sini ada 10 sama 80. Kita pilih 10, jadinya ini 0, sudah terpenuhi ya. Berarti udah selesai gitu ya. Tidak perlu ada supply lagi dari pabrik A gitu ya. Saya cross di situ. Ininya jadi pabrik B supply-nya berkurang jadi 10. Ya kan? Silakan pilih lagi mana yang paling kecil. Ini ada 12, ini ada 15. Yang dipilih pasti yang paling kecil ya. Yang atas 12. Oke. Nah, dipilih di situ 20 ya. Supply-nya cuma ada 20 dari pabrik A. Jadi kosong ya. Ininya jadi em, berapa nih? 70. 70. Gitu ya. Next. Nah, udah habis sisanya tinggal ini ya. Ya habis sesuai dengan supply produknya dari pabrik B tinggal 70 juga. Udah selesai. Kalau sudah terpenuhi semua seperti ini ya, sudah memenuhi M plus N negatif 1, berarti udah ada 5 ya. 5 sel yang sudah dipenuhi gitu ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, udah terpenuhi. Nah, untuk total biayanya 20 kali 12, 100 kali 8, 70 kali 15, ditambah 10 kali 9, ditambah 100 kali 8. Sehingga diperoleh 2.980. Ya, ingat satuannya dalam 1000, sehingga kita bisa menambahkan di sini menjadi 2.980.000. Sampai sini ketiga metode yang sudah Ibu atau kita sudah pelajari gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Itu belum. Ingat, tadi ada 2 langkah. Langkah pertama, gitu ya, untuk menentukan solusi dasar, kita bisa pakai 3 metode ini. Gitu ya. Ada tadi apa? NWC, ada VEM, ada juga yang ketiga ini minimum cell cost method. Nah, kemudian ini kita masih bingung nih, nilainya beda-beda. Terus bagaimana kita melakukan perbaikan untuk menentukan hasil optimal. Nah, itu nanti baru langkah kedua. Pakai modi atau stepping stepping apa tadi? Tadi yang 3 tuh, tadi saya lupa. Saya nggak hafal. Pakai yang modi sama stepping stone ya, kalau nggak salah ya namanya. Nah, tadi banyak juga ya teorinya ya, istilah-istilahnya. Nah, ini. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas kedua ini. Gitu ya. Baru nanti bagaimana kalau terjadi kemerosotan, degenerasi, ataupun misalkan nanti tidak seimbang gitu ya. Kita perlu menambahkan variabel dummy, nambah sel kembali supaya menjadi seimbang. Dan kita bisa selesaikan dengan model transportasi. Itu nanti mungkin ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada latihan ya. Itu materi kita hari ini cukup untuk hari ini. Ada latihan 1, 2, 3. Masing-masing silakan mencoba dengan 3 cara. Ya, oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya. Eh, Asinkronus saja untuk tugasnya. Gitu ya. Silakan kalian istirahat dulu, udah capek seharian. Eh, kita bisa bahas kalau sempat minggu depan kita bisa coba mungkin kalau tidak ya bisa lanjut aja yang penting dikumpulkan aja nanti saya cek gitu ya secara asinkronus jadi ada 2 kita memperkuliahnya secara sinkronus dan asinkronus gitu ya. Nah, ini bisa nanti latihannya secara asinkronus aja. Itu dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Oke ya. Oke, cukup itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Udah cukup ya, udah jam setengah 9. Ya, udah capek juga kalian pasti. Iya, baik. Ibu mungkin izin
informasikan dulu. Iya, bagaimana Dahlia? Ya, untuk kelas A, alhamdulillah sudah hadir semua tadi. Baru menyusul lagi yang tadi belum hadir itu. Jadi sudah komplit semua 39. Oke, terima kasih Dahlia. Kalau Fariha, Oh, tadi terakhir di absen juga Irsyad belum masuk, Ibu. cuma Irsyad aja dari 37. Iya, cuman Irsyad. Dan dia tidak berkabar apa-apa, Ibu, ke saya. Tapi di sini 73 ya. 73 masih ada 3 orang loh yang nggak masuk. Kalau kelas Kalau A masuk semua, berarti kelas B ada 3 orang. kelas A ada yang terkendala laptopnya. Dia sudah hadir sampai pertengahan, namun laptopnya mati tiba-tiba. Oke, gitu ya. Pokoknya dicek lagi ya semuanya ya. Ini masih, kalau saya cek masih 3 orang. Nanti yang kelas A berarti kurang satu ya. Masalah kendala ya. Iya benar. Kalau yang kelas B 2 orang, Irsat sama siapa? Coba dilihat ya, Fariha ya. Iya, Ibu. Ini nggak tahu bisa dicek nggak di sini. Tolong dicek ya. Silakan dicek untuk para BJ-nya. Jangan keluar dulu sampai BJ-nya ngomong iya gitu ya. Oke, kalau ibu keluar nggak apa kan ya? Kan kurang satu pasti ya. Oke, eh, mungkin itu aja. Minggu depan minta tolong mungkin Dahlia ya, biar kita sesekali bisa luring juga gitu ya. Eh, Boleh silakan Dahlia tolong dicarikan ruangan. Misalkan memang full, mungkin bisa di lantai 5. Kayaknya tuh masih ada deh. Yang ruang lab juga nggak apa-apa. Gitu ya Dahlia ya. Iya baik. Tapi kalau memang ada yang di lantai 6, ya nggak apa-apa. Itu lebih enak, lebih luas kita. Itu saja, nggak kehalang sama itu loh, layar-layar komputer-komputer itu. Tapi kalau memang tidak memenuhi juga nggak apa-apa. Gitu ya. Saya tunggu infonya. Semoga besok kita bisa, minggu depan kita bisa ketemu tatap muka. Gitu ya. Baik, ada tugasnya, silakan dikerjakan. Boleh diskusi juga, tapi tulis tangan jadi kartu PDF. Kalau tidak ada, saya akhiri. Cukup semuanya? Oke, saya cukupkan. Selamat malam semuanya, dan terima kasih. Ibu izin lift dulu ya. Terima Selamat kasih, malam Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu.